Semangat pagi kelas 12 dimanapun berada. Kembali lagi dengan Pak Sitepu. Kali ini saya akan membagikan materi tentang limit trigonometri bagian yang kedua. Oke, langsung diperhatikan, disimak. Nah, untuk limit trigonometri bagian kedua ini modelnya ya, kalau yang kemarin kan limit x menuju 0 ya, lalu kita gunakan identitas. Nah, kalau yang sekarang ini modelnya ngelimit x menuju k. Oke. Nah, jadi kita akan menggunakan kembali identitas yang kemarin ya. Jadi sin a dikali gitu ya. Nah, karena ini menuju k maka di sini x kurang k ya. Per b dikali x dikurang k. Jadi sekali lagi perhatikan ini harus sama ya. Nah, jadi ketika seperti ini maka kita langsung bandingkan saja untuk mendapatkan hasil limitnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Maka hasilnya adalah a per b ya. Kemudian demikian juga kalau misalnya kita ambil tangen ya, sama. Jadi kalau untuk tangen juga limit x menuju k tangen a dikali x dikurang k per b dikali x dikurang k. Ini juga kita tinggal membandingkan saja, maka ini adalah a per b. Oke. Nah, jadi kalaupun ini kita rocker, tempatnya posisinya masih berlaku ya. Kita tinggal bandingkan saja A dengan B atau koefisiennya lah, gitu ya. Jadi kalaupun nanti misalnya ketemu sinus A dikali X kurang K per tan B dikali X dikurang K, maka ini juga dapat kita lakukan adalah A per B. Oke. Nah, demikian juga nanti kalau misalnya sin ketemu sin juga berlaku ya. Jadi sin ketemu sin ya, limit misalnya X menuju K sin A X dikurang K per sin B X kurang K, ini juga berlaku A per B ya. Demikian juga untuk tangen, sama ya, tangen ketemu tangen juga boleh. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat soal ya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ini hanya cos yang nggak termasuk ke dalam identitas ya. Nah, kita lihat contoh soal. Nah, misalnya ada soal seperti ini ya. Limit x menuju 1, oke, dari sin x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, ini dia. Berapakah hasilnya? Oke. Nah, tentu ini ketika kita gantikan x dengan 1 maka akan menghasilkan bentuk tak tentu ya. 0 per 0. Oke. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita munculkan ini tadi ya, mana yang mungkin muncul. Oke. Jadi, trik menjawab soal ini, lihat dari sini kita ada x-nya menuju 1 ya. Maka dari sini harus muncul siapa? X kurang 1. Nah, oke, jadi ini dia kuncinya. Harus muncul x kurang 1. Nah, bagaimana cara munculkannya? Kita lihat di soal. Langsung kita jawab. Nah, jadi limit x menuju 1 sin x kuadrat dikurang 1 ya, per x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Nah, ini kita dapat melakukan yang namanya faktorisasi ya. Jadi sin, nah ini x kuadrat kurang 1 gunakan a kuadrat kurang b kuadrat. Itu adalah a kurang b a tambah b ya. Maka bentuk yang ini dapat kita ganti menjadi x kurang 1 dikali x tambah 1. Oke. Per yang di bawah kita faktorkan menjadi, ini seperti biasa ya, ini X gitu ya, 2 bilangan dikali 2 dijumlah min 3, maka dapatnya adalah min 1 dan min 2. Oke. Jadi kalau kita lihat sudah muncul X kurang 1 ini. Nah, maka sekarang kita tinggal bandingkan saja
Ya, bandingkan saja bilangan di depan X kurang 1. Ada siapa? Nah, di atas ada X tambah 1, di bawah ada X kurang 2. Maka hasil akhirnya adalah limit X menuju 1. Nah, tinggal kita ambil. Nah, ya. Nah, masih kita tulis limitnya karena masih ada variabel ya. Jadi X tambah 1 per X dikurang 2. Lalu kita masukkan X-nya. Maka 1 ditambah 1 per 1 dikurang 2. Maka hasilnya adalah min 2. Oke, ini dia contoh soal yang pertama. Nah, soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Limit X menuju 3 tangen ya. Tangen 6X dikurang 18 per X kuadrat dikurang 9. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini X menuju 3, maka di sini harus muncul X dikurang 3. Nah, jadi langsung kita jawabkan. Limit X menuju 3 tan 6X dikurang 18 per X kuadrat dikurang 9. Makanya dapat kita gantikan limit X menuju 3 tan. Ini kalau kita ada 6 ada 18, boleh kita keluarkan 6. Maka yang di dalam adalah ini X kurang 3 ya. Per yang bawah kembali kita gunakan A kuadrat kurang B kuadrat ya, karena 9 itu 3 kuadrat. Maka ini adalah X dikurang 3 dikali X ditambah 3. Nah, sudah sama-sama muncul. Maka sekarang tinggal kita ambil, maka limit X menuju 3, 6 ya, di atas tinggal 6-nya per, sudah boleh kita buangkan ya. Dibuangkan 6 per X ditambah 3. Yuk, coba masukkan X-nya. 6 per 3 ditambah 3 alias 1. Nah ini contohnya kita masih menggunakan modifikasi aljabar ya. Belum menggunakan rumus-rumus trigonometri yang ada. Kita coba satu soal lagi contohnya ya. Kita coba satu soal lagi contohnya. Limit X menuju 1 ya, ini 1 kurang 1 kurang cos 4x dikurang 4 ya, 4x dikurang 4 per 1 kurang cos 2x dikurang 2. Ini dia. Jadi langsung saja kalau kita tukar X-nya ini pasti muncul yang namanya 0 per 0. Maka tidak diizinkan sebagai hasil limit ya. Nah, jadi ingat kembali yang kemarin kita sudah tahu bahwasanya ada rumus ya. Bahwasanya ada rumus kita dari sudut rangkap ya. Rumus 1 dikurang cos A. Ini sama dengan 2 sin kuadrat A per 2. Nah, jadi dari soal yang di atas A-nya adalah 4x kurang 4 ya. Sementara yang di bawah A-nya adalah 2x kurang 2. Jadi kalau kita tuliskan 1 dikurang cos 4x dikurang 4 dapat kita nyatakan ya. Jadi ini kita anggap sebagai A ya. Menjadi apa? 2 sin kuadrat A per 2 berarti 4x dikurang 4 per 2 ya. Nah demikian ya. Jadi kalau kita sederhanakan lagi ini boleh ya. Boleh kita sederhanakan. Maka ini dapat kita tulis menjadi 2 sin kuadrat
4 bagi 2, 2 ya, berarti 2x. Ini negatif 2 ya. Oke, ini dia. Nah, kemudian 1 kurang cos 2x dikurang 2, ini juga sama ya, ini kita anggap sebagai A, maka dapat kita tuliskan inilah 2 sin kuadrat 4x dikurang 4/2. Sorry, ini ada kesalahan, kita ganti ya. Ini adalah 2 ya, ini 2x dikurang 2. Oke, nah 2x dikurang 2. Kita bagi 2, maka ini adalah 2 sin kuadrat 2x bagi 2 itu adalah x. 2 dibagi 2 adalah 1. Oke. Nah, jadi sesuai dengan clue soal, ini x menuju 1 harus ada x kurang 1 ya. Jadi di sini harus ada x kurang 1. Oke. Nah, sudah muncul ini 1 nih. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita tulis kembali soalnya. Jadi limit x menuju 1 ya, 1 dikurang cos 4 x dikurang 4 per 1 dikurang cos 2x dikurang 2. Ini dapat kita ganti menjadi limit x menuju 1. Kita masukkan yang tadi ya. Jadi ini 2 sin kuadrat 2x dikurang 2 per 2 sin kuadrat x kurang 1. Oke. Nah, ini 2-nya boleh kita coret dulu ya, karena sama-sama ada 2 ya. Oke. Nah, karena ini kuadrat, jadi boleh kita tulis penulisannya. Jadi sin 2x dikurang 2 sin 2x dikurang 2. Demikian juga di bawah ya. Sin x dikurang 1 sin x dikurang 1. Oke. Jadi kalau kita lihat harus muncul x kurang 1 nih. Nah, di bawah sudah muncul tapi di atas belum. Oke. Jadi yang di atas kita keluarkan 2 ya. Jadi limit x menuju 1, ini sin, keluarkan 2. Maka yang tinggal x kurang 1. Ini juga demikian, sin 2x kurang 1 ya, per sin x dikurang 1 sin x dikurang 1. Oke. Jadi sudah sama muncul x kurang 1 atas bawah, maka tinggal kita lakukan identitas. Jadi ini sudah boleh kita buang saja. Maka kita tinggal ambil solusinya, ini 2. Ini di sini 1, 2 per 1 juga sama, 2 per 1, maka hasilnya adalah 4. Oke. Demikian untuk hari ini limit trigonometri bagian kedua. Ditunggu video dan soal-soal berikutnya. Oke, sekian dulu dari Pak Sitepu. Semoga tetap semangat belajar dan tetap semangat berlatih. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.